Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di kuliah online untuk mata kuliah Lab Dasar Akuntansi Keuangan ya. Pada kesempatan kali ini saya melanjutkan untuk pembahasan yang masih sama dengan yang kemarin ya. Tetapi di sini yang saya terangkan atau yang saya demokan untuk job yang kedua, yaitu untuk jasa 2. Kalau yang kemarin sudah masuk di jasa 1 ya. Jadi untuk yang nantinya harus dikumpulkan di lab dasar akuntansi di sini, yang pertama ya, diperhatikan ya, yang pertama adalah untuk perusahaan jasa ekspres, di mana itu sudah saya berikan waktu permulaan untuk kuliah, jadi di pertemuan kedua atau ketiga ya. Kemudian yang kedua adalah untuk antariksa, perusahaan antariksa. Kemudian yang ketiga itu adalah bengkel semua mobil. Kemudian untuk yang keempat itu adalah yang kemarin jasa 1. Dan nanti yang terakhir untuk tugasnya di lab dasar akuntansi keuangan menggunakan sistem UBS di sini adalah untuk yang jasa 2 ya. Jadi kalau yang masuk ke UBS itu ada 4 job ya, sedangkan untuk yang ditulis manual, maksudnya tulis tangan, boleh juga dibuat di Excel, itu ada 1 job, yaitu kalau yang manual itu adalah yang perusahaan jasa ekspres yang pertama kali. Kemudian untuk yang 4 job yang harus dikerjakan itu adalah dari antariksa. Kemudian yang kedua adalah untuk perusahaan bengkel semua mobil. Kemudian yang ketiga adalah pada perusahaan jasa Tuan Edi. Kemudian yang keempat nanti di sini adalah pada travel nyaman ya. Jadi 4 job yang harus dikerjakan pada UBS-nya. Kemudian untuk pengumpulannya ya masih lama ya, karena untuk pengumpulannya nanti sebelum ujian tengah semester. Jadi minggu ini adalah minggu terakhir dari tengah semester yang pertama. Kemudian minggu besok itu libur, minggu tenang. Kemudian baru minggu berikutnya kita ujian tengah semester. Jadi di ujian tengah semester masih ada ya 1 minggu lebih yang bisa digunakan untuk mengerjakan latihan ataupun dari job yang harus dikumpulkan. Kemudian dikumpulkannya ke email saya, dibentuk dalam file RAR, karena kalau tidak dibentuk dalam file RAR tidak bisa ya, nanti akan terurai untuk file-filenya. Jadi dibuat ke dalam satu folder, kemudian diklik kanan, pilihkan nama filenya apa, kemudian di situ terakhirnya adalah titik RAR ya, itu yang harus dikumpulkan. Jadi kalau dihitung-hitung ya masih ada waktu untuk mengerjakan ya. Nah, pada perkuliahan di kali ini saya masih menerangkan, saya demokan untuk caranya membuat ke jurnal dengan menggunakan sistem UBS-nya. Kemudian saya berikan materi dulu ya tentang caranya membuat jurnal dan juga untuk mengaplikasikannya ke sistem UBS ya.
Saya langsung masuk ke sistemnya atau ke bahannya dulu ya, ke bahannya dulu untuk teorinya dulu. Perhatikan baik-baik, ikuti baik-baik. Kalau misalnya nanti ada kesulitan, buka lagi materi saya di YouTube kali ini. Jadi nanti tidak ada kesulitan ya, ujiannya juga lebih baik, karena nanti kalau ujian di UTS-nya tidak baik atau kurang ya berarti untuk nilai yang Anda dapatkan juga istilahnya kurang ya. Perhatikan untuk materi secara teoretiknya dulu. Sistem UBS dan pencatatan ke jurnal untuk yang ketiga kalinya. Di sini ada contoh dari perusahaan jasa travel nyaman dengan alamat perusahaan Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Untuk alamat perusahaannya silahkan dituliskan dari alamat masing-masing cabang yang Anda ikuti. Misalnya Anda yang di Stekom atau Universitas Stekom Semarang berarti Jalan Siliwangi. Kalau yang di Kendal berarti jalan apa? Kalau di Ungaran misalnya Jalan Diponegoro. Kemudian yang di mana Seruan atau Kaliwungu diberi nama jalan apa ya. Jadi untuk alamatnya di sini nanti diubah sesuai dengan tempat Anda masuk ya. Jadi di masing-masing cabang dari Universitas Stekom. Kemudian tanggal laporannya, perhatikan ini adalah tanggal laporan di tanggal 30 September, jadi tidak Januari. Tanggal awalnya juga 1 September dan tanggal akhirnya juga September ya. Jadi tidak dibuat pada bulan Januari ya. Perhatikan untuk jasa 2-nya, dilihat, dipahami. Berarti di sini tanggal laporannya adalah 30 September, tanggal awalnya adalah 1 September dan tanggal akhirnya juga 30 September. Tidak di bulan Januari. Kemudian untuk rekening-rekening yang dipakai nantinya itu ada 1110. Rekeningnya namanya kas Tuan Andri. 1111 namanya kas kecil. Kalau kas kecil itu berarti atau kas dari Tuan Andri ini masuknya di kelompok Aktiva Lancar. Kemudian yang 1130 itu masuknya di kelompoknya Aktiva Lancar juga untuk piutang usaha. Perlengkapan kantor juga masuknya di Aktiva Lancar. Peralatan kantor ini masuknya di Aktiva tetap. Kemudian bangunan ini juga masuk di Aktiva tetapnya. Kemudian untuk kendaraan ini juga masuk di Aktiva tetap. Hutang usaha masuk di hutang atau kewajiban lancar. Modal prive masuknya di modal. Pendapatan masuk di pendapatan lain-lain atau penjualan. Biaya masuknya pada kelompok biaya. Itu kalau kita masuknya ke UBS. Untuk penomoran boleh dibuat beda dengan yang saya buat. Jadi kalau misalnya Anda mau mengisi di kas Tuan Andri itu 111 boleh, berarti yang kas kecilnya 1112 dan seterusnya. Jadi untuk penomoran tidak harus sesuai dengan yang saya buat ya. Silahkan Anda mau memodifikasi dengan penomoran yang Anda buat sendiri, diperbolehkan. Jadi untuk nomor itu kita bisa menggunakannya sendiri, tetapi dalam stepnya seperti kemarin-kemarin yang sudah saya terangkan, jangan membuat step yang terlalu banyak, istilahnya
untuk jaraknya antara nomor 1 dengan nomor 2 itu terlalu banyak ya. Contohnya kas Tuan Andri itu 1110, kas kecilnya 1109. Nah, itu berarti jaraknya terlalu jauh. Jadi dibuat aja untuk jangkauannya ya satu, atau stepnya itu 1 atau 2 ya. Jadi ini yang dipakai di dalam rekeningnya. Kemudian untuk transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan September, di sini sudah saya berikan jawabannya. Nanti dibuat seperti yang saya tuliskan ya, istilahnya sudah saya buat mudah, bahwa penomoran dan juga untuk jurnalnya itu sudah ada. Yang pertama, tanggal 1 September ada investasi ke perusahaan berupa uang tunai. Uang tunai itu berarti kas. Perlengkapan kantor juga masuknya di perlengkapan kantor. Kemudian kendaraan juga masuknya di kendaraan. Ini kas bertambah di debit, perlengkapan kantor bertambah di debit, kendaraan bertambah di debit, modal bertambah di kredit. Kemudian tanggal 2 September diterima pendapatan jasa angkutannya secara tunai. Berarti kalau secara tunai otomatis nanti akan menambah kas. Yang kita tuliskan adalah kas bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit, jumlahnya sama 5.500.000. Kemudian yang ketiga, tanggal 3 September dibeli peralatan kantor 2.450.000, masih dibayar tunai 1.500.000, sedangkan sisanya bulan depan. Terus kalau ada sisa bulan depan bagaimana? Berarti di sini nanti ada hutangnya ya, ada hutang yang harus dikembalikan. Jatuh temponya tanggal berapa ya. Jurnalnya perhatikan, peralatan kantor bertambah di 2.450.000, kasnya berkurang berada di kredit, hutangnya bertambah di kredit. Ya, jadi saya ulang, dibeli peralatan kantor sebesar 2.450.000 dari toko Makmur Semarang, tetapi baru dibayar tunai 1.500.000, sedangkan sisanya bulan depan. Ya, saya ulang, peralatan kantor bertambah 2.450.000, kasnya berkurang 1.500.000 dan hutangnya bertambah 950. Ya, itu untuk pembahasan dari tanggal 3. Kemudian yang berikutnya, tanggal 10 ada pembayaran berbagai macam biaya sebesar 150.000. Berarti kalau kita membayar biayanya bertambah di debit, kemudian kasnya berkurang di kredit sebesar 150.000. Kemudian yang tanggal 11 September itu ada penerimaan pendapatan angkutan secara kredit sebesar 3 juta. Berarti untuk jurnalnya, piutang usahanya bertambah 3 juta, kemudian pendapatan juga bertambah 3 juta. Piutang usaha bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Tanggal 14 dibayar rekening listrik. Ini juga sama dengan yang tanggal 10 tadi, berarti biaya listrik bertambah, kasnya berkurang.
Dibayar hutang tanggal 3 September, berarti hutangnya berkurang di debit, kasnya juga berkurang di kredit. Diambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 100.000, berarti kita masuknya adalah prive. Privenya masuk di debit karena di sini gabungannya adalah ke modal. Kemudian kasnya juga berkurang. Kasnya berkurang di sebelah kredit ya. Ini yang harus kita masukkan ke dalam pencatatan untuk jurnalnya. Ya, perhatikan di situ di dalam jawaban jurnalnya. Ya, berikutnya tanggal 23 September ini dibayar biaya gaji karyawan sebesar 750.000. Tanggal 24 September diterima pendapatan dari tanggal 11 September yang tadi yang muncul atau timbul adanya piutang. Kemudian tanggal 25 September diterima pendapatan, diterima tunainya 1 juta, sisanya kredit. Tanggal 26 dikirim sebuah faktur dan tanggal 27 di-store uang ke perusahaan. Berarti jurnalnya yang pertama untuk biaya gaji bertambah di debit 750, kas berkurang di kredit. Kemudian yang berikutnya lagi tanggal 24 kas bertambah di debit, piutang usahanya berkurang di kredit. Kemudian kasnya yang diterima pendapatan, kasnya bertambah 1 juta di debit, piutang juga bertambah di debit 1.800.000, pendapatan bertambah di kredit 2.800.000. Terus yang berikutnya adalah piutang ya, piutang bertambah 350 dan pendapatan juga bertambah 350.000. Kemudian di setor sebagai pembentukan kas kecil, berarti kas kecilnya bertambah di debit 100 dan kas perusahaan berkurang sebesar 100 di sebelah kredit ya. Ini untuk jawabannya dari jurnal tanggal 23 sampai tanggal 27 ya. Jadi dipahami ya untuk caranya kita menjurnal. Mungkin sudah diterangkan di teori juga ya, untuk teori akuntansi atau teori dasarnya ya. Berikutnya, nah sekarang bagaimana caranya kita masuk ke sistem UBS? Berarti nanti untuk yang pertama setelah kita masuk UBS, maka munculnya kan tampilan seperti ini. Nah tinggal kita klik saja untuk memberi nama perusahaan, periodenya, setting sistem, penentuan kedudukan, penentuan umum. Kemudian kalau sudah, nanti kita tinggal mengisi untuk nama perusahaannya Jasa Travel Nyaman. Alamatnya silakan diganti dengan alamat masing-masing Anda masuk di mahasiswanya ya, di mana Kendal ya, alamatnya Kendal dan lain sebagainya. Kemudian untuk periodenya, perhatikan di sini untuk periodenya tetap ya, yaitu dari 1 berarti ini Januari sampai tutup bukunya adalah bulan Desember. Tanggalnya 31 Desember tahun 2019, sehingga nanti akan terbentuknya 11 tahun 2020 sampai 31 Desember tahun 2020. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengisi nomor rekening ya, nomor rekening yang tadi ada kas kecil dan seterusnya, berarti masukkannya ke sini ya. Ini yang harus kita gunakan. Jadi kas masuknya di aktiva lancar. Kemudian ada piutang juga masuknya di aktiva lancar dan seterusnya sampai nanti selesai. Terus yang berikutnya lagi ini aturan mutasi dari angka transaksi. Ini pun juga kemarin sudah saya terangkan dalam penggunaan ke UBS juga ya. Kalau aktiva bertambah di debit, kalau aktiva berkurang di kredit. Kalau hutang bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Modal bertambah di kredit, modal berkurang di debit.
pendapatan bertambah di kredit dan pendapatan berkurang di debit. Kemudian untuk biaya bertambah di debit dan biaya berkurang di kredit. Ya, berikutnya untuk masuk ke jurnal ya, masuk ke jurnal nanti kita tinggal masuk ke transaksi, kemudian input jurnal, hasilnya nanti seperti ini ya. Nanti saya demokan untuk caranya kita mencatat jurnal ya, tapi ini kan dulu sudah pernah saya terangkan ya dalam pembahasan untuk jurnalnya ya, tapi nanti saya terangkan kembali ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah laporan yang harus Anda sampaikan, yaitu satu neraca, bulannya bukan Januari ya, tapi September, neraca. Kemudian yang kedua, perkiraan laba rugi, bulannya juga ke September, tahun ini tahun lalu. Kemudian yang ketiga adalah cetak transaksi batch-nya. Ya, ini yang harus masuk ke cetak transaksi. Jadi nanti dari transaksi, input transaksi, cetak transaksi batch-nya. Boleh ke Excel, boleh di preview, boleh screenshot ya, silahkan. Terus kalau sudah, nanti akan muncul untuk tampilan dari cetak daftar batch transaksi, itu nanti bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk teorinya. Nah, sekarang kalau saya coba ke dalam praktek, perhatikan untuk prakteknya ya, perhatikan saya demo, jadi biar tidak ada kesulitan, kemudian kesalahan dalam kita menggunakan sistem UPS-nya ya. Ini saya tutup dulu ya, saya close untuk ke transaksi. Sekarang saya masuk ke pencatatan pada UPS-nya. Nah, ini saya masuk ke sistem UPS, saya double klik ya, klik. Nah, kemudian kalau sudah di sistem UPS Accounting System, ini kita buat yang pertama adalah klik tambah. Klik tambah, kemudian nama perusahaannya Anda tuliskan yaitu Jasa Travel Nyaman. Nah, kemudian untuk direktorinya silahkan dipilih, direktorinya disimpan di flash disk, di C, di D atau di mana. Ini saya simpan di flash disk saya ya, berarti saya cari di flash disknya. Jadi di sini untuk flash disk saya berada di F. Kemudian ya, boleh ditulis begini ya. Jadi kalau misalnya Anda sudah tahu flash disknya ada di C atau di D atau di F atau di G atau di mana, tulis saja F, kemudian titik 2 backslash, bukan slash ya tapi backslash. Perhatikan di sini yang saya blok biru ini, F titik 2 backslash, kemudian dikasih nama, yaitu saya buat untuk namanya tadi jasa 2, yaitu untuk travel nyaman ya, jangan pakai spasi tapi menggunakan underscore. Tapi kalau misalnya terlalu panjang, buat aja yaitu Anda beri nama latihan 2 jasa, ini juga boleh, atau diberi nama latihan 2 begitu saja juga bisa ya. Kemudian kalau sudah di sini sudah tertuliskan ini, sudah tertuliskan namanya, kemudian direktorinya sudah semua, kemudian disimpan, kemudian pilih batal, kemudian pilih ya. Setelah itu di OK, kalau muncul file data tidak ketemu, di OK, kemudian jawab ya. Nah, ini prosesnya tunggu sampai 100% ya, tidak lama ya untuk masuk ke 100%-nya. Setelah itu kita OK, maka di sini nanti akan tampil untuk pengisian passwordnya. Passwordnya kita isi UBS seperti ini, UBS, huruf besar, huruf kecil sama saja. Setelah itu di OK, maka di sini nanti muncul yaitu dari tampilan awal pada sistem UPS kita mau apa, master, customer,
supplier, transaksi, report, berkala, setting system atau keluar. Yang pertama saya mau mengisi nama perusahaan dulu, Bu. Oh ya, berarti kalau mau mengisi ke nama perusahaannya dan juga periodenya, pilihkan di setting system, pilih penentuan kedudukan, pilih penentuan umum, kemudian ini dihapus, diganti nama yaitu travel nyaman ya. Saya beri travel, maaf saya ubah, keliru, travel nyaman. Nah, ini sudah terisi. Kemudian untuk alamatnya silakan diisi dari masing-masing. Contohnya jalan Diponegoro, Ungaran misalnya ya. Misal aja ini, nanti untuk yang lainnya sesuaikan. Terus untuk kotanya adalah Semarang, atau saya isi Jawa Tengah gitu saja ya, Jawa Tengah, Semarang Jawa Tengah atau Jawa Tengah. Terus setelah itu perhatikan di sini tanggalnya tetap ini ya. Kalau kita mau memasukkan bulannya Januari sampai Desember tahunnya 2020, berarti tetap untuk yang sudah tadi disampul. Terus kalau sudah di OK, nah ini sudah selesai, kemudian kita pilihkan ke report. Nah, kalau report ini berarti kita menampilkan laporan-laporan. Tapi kalau misalnya tadi sudah mengisi ke master, kemudian kita mau mengisi ke laporan keuangannya beserta nilainya, berarti kita pilihkan di master ya. Kemudian pilih di input nomor perkiraan dulu. Kemudian klik ke tambah, kita isi 1110000 seperti tadi saya mengisi untuk penomoran yang ada di teori tadi ya. Boleh diganti untuk penomorannya, saya isi kas Tuan Andri, kemudian termasuk dalam kelompok aktiva lancar, simpan. Kemudian berikutnya lagi 1120, atau saya isi untuk 12. Ini untuk mengisi kas kecil ya. Terus disimpan lagi, tapi diisi dulu kelompoknya di aktiva lancar. Kemudian yang kedua 1210000, ini untuk mengisi piutang usaha ya. Kemudian berikutnya lagi termasuk kelompok aktiva lancar, simpan. Berikutnya lagi 1130, yaitu untuk mengisi perlengkapan. Kemudian termasuk dalam kelompok aktiva lancar, simpan lagi. Kemudian masuk di 1310 atau 1320 juga boleh. Ini untuk mengisi yaitu kendaraan, termasuk dalam kelompok aktiva tetap, simpan. Kemudian 1320 ini untuk mengisi yaitu tadi ada mesin ya atau bangunan, termasuk dalam kelompok aktiva tetap lagi, simpan lagi. Kemudian kode perkiraan yang lain saya masuk ke hutang ya, 2110. Ini untuk masuk ke hutang usaha. Hutang usaha itu termasuk ke dalam kelompok kewajiban lancar, simpan lagi 3110. Ini untuk mengisi modal. Saya isi modal termasuk dalam kelompok modalnya, kita simpan. Kemudian 3111 ini untuk mengisi ke prive, termasuk dalam kelompok modal juga, simpan lagi. Kemudian 4110 ini untuk mengisi pendapatan usaha. Nah, kemudian masuknya dalam kelompok penjualan boleh, masuk di pendapatan lain-lain juga boleh ya. Kemudian simpan lagi 5110. Kemudian saya isikan untuk biaya gaji. Saya masuk di kelompok biaya, simpan lagi
5112000 untuk masuk di kelompok biaya sewa atau yang lain ya, biaya-biaya yang lain, dan seterusnya sampai selesai ya. Ini saya tidak sampai selesai pada untuk kelompok yang lain ya, maksudnya dari rekening yang tadi kita butuhkan. Ini saya hanya sampai di sini. Terus kalau sudah klik keluar, kemudian kita cetak daftar perkiraan, kemudian di OK, langsung saja OK, maka di sini sudah muncul ya rekening-rekening yang kita butuhkan. Kita preview saja, ini akan muncul untuk rekening yang sudah diisi tadi. Kemudian kalau sudah kita tutup, kemudian kita keluar, berikutnya lagi kita masuk ke transaksi. Nah, ini yang penting ya, transaksi, pilihkan input transaksi, terus kita klik, perhatikan, tambah. Anda isi nomor kelompoknya 1, enter. Kemudian diisi jurnal umum, enter lagi. Terus periodenya tadi September, berarti 9 ya, September itu kan bulannya 9. Kemudian di enter lagi, tanggalnya adalah 01/09 tahun 2020. Kita masuk di kode perkiraannya. Kode perkiraan di sini saya masuk dulu kas. Keterangannya adalah tadi investasi. Jumlahnya tadi adalah sebesar 7.500.000. Kemudian simpan. Kemudian yang berikutnya lagi tanggal tidak usah dirubah, kita tambah lagi selain kas, yaitu tadi ada perlengkapannya, keterangannya masih investasi, jumlahnya 1.500.000. Kemudian kita simpan lagi, klik simpan. Kemudian kalau sudah, kita masuk yang ketiga, tadi ada kendaraan, berarti masuk kendaraan, masih sama, ini investasi, di debit jumlahnya 50 juta. Kemudian klik simpan. Kemudian yang satunya lagi, satu belum, yaitu karena ini harus imbang ya, 59, yang kredit juga 59, masukkan untuk modal. Klik modalnya, di posisi kredit totalnya adalah 59. Kemudian klik simpan. Setelah sama, ini sama, warna hijaunya sama, 59, klik terima. Setelah itu klik batal. Kemudian kalau sudah, klik tambah. Berikutnya kelompok 2, enter. Kita klik lagi, tulis jurnal umum. Kemudian untuk ini di enter dulu, periodenya September, tanggalnya adalah tanggal 03/09 tahun 2020, yaitu tentang pembelian. Contoh ya, pembelian perlengkapan secara kredit. Berarti di sini nanti kita masuk ke perlengkapan, kemudian ini adalah beli perlengkapan kredit, kemudian kita masuk di posisi debit. Ini hanya contoh ya, saya tidak mengikuti yang jurnal tadi, saya hanya menerangkan caranya saja. Simpan. Kemudian satunya lagi yaitu secara hutang, berarti hutang usaha, posisinya ada di sebelah kredit sebesar 150.000. Kemudian simpan lagi, klik terima. Kalau sudah sama, ini sama, hijau, warna hijau ini sama, terima. Kemudian batal. Kemudian diisi lagi, tambah lagi, diisi nomor 3. Saya isi jurnal umum. Kemudian di enter, masuk di nomor 9 atau periodenya di September 9, tanggal 05/09 tahun 2020. Contoh saja, di sini ada penerimaan untuk pendapatan, ada yang kas dan ada yang tunai kredit ya. Berarti saya masuk kas,
Kemudian di sini nanti adalah pendapatan, adanya penerimaan pendapatan tunai dan kredit. Kemudian untuk debitnya tadi sudah dibayar 1 juta, simpan. Kemudian berikutnya lagi adalah piutang, masukkan juga di debit sebesar 1.800.000. Kemudian simpan lagi, kemudian satunya lagi, nah ini yang sebelah kanan belum, berarti masuknya di pendapatan usaha, sebelah kredit 2.800.000. Kemudian klik simpan, kemudian klik terima, kemudian klik batal, begitu seterusnya sampai pada transaksi yang terakhir. Kalau tambah lagi ya berarti klik tambah, kemudian diisikan nomor kelompoknya 4, kemudian diberi nama jurnal umum, kemudian ada periodenya di September, tanggalnya adalah tanggal 10.09 tahun 2020. Kita masuk untuk pembayaran biaya, misalnya di sini bayar biaya gaji. Nah, kemudian keterangannya bayar biaya berapa, yaitu sebesar 250.000. Kemudian klik simpan, satunya lagi adalah kas Tuan Andri, kemudian di posisi kredit sebesar 250.000. Kemudian klik simpan dan seterusnya klik terima, kemudian klik batal ya, sampai pada proses pencatatan jurnal yang terakhir. Kemudian kalau sudah selesai, misal saja ini sudah selesai, klik keluar, kemudian cetak transaksi batch ya, dari kelompok 1 sampai pada kelompok nomor batch yang ke akhir. Kemudian di OK, maka di sini nanti akan muncul, kalau saya preview ini akan muncul kas Tuan Andri perlengkapan kendaraan modal. Kemudian next lagi, next page ya, ini next page ini di sini next page ini yang kedua, jurnal umum yang kedua, perlengkapan pada hutang. Next page lagi ini yang ketiga, next page lagi ini yang keempat, dan seterusnya sampai pada jurnal yang terakhir. Setelah itu di close preview, keluar, maka di sini nanti kita bisa menampilkan laporan, masuk di report, kemudian lihat ke buku besar atau cetak ke buku besar saja langsung. Kemudian kita lakukan untuk periodenya 1 sampai bulan September ya, terus di OK, maka di sini nanti akan muncul saldo awalnya berapa, investasinya berapa, pendapatan tunai kreditnya berapa, kemudian untuk bayarnya ini kasnya, next lagi ini untuk yang perlengkapan, next lagi ini untuk piutang usaha, next lagi ini untuk kendaraan dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau sudah kita lihat lagi laporan untuk neraca di bulan September, jangan di bulan Juli, oke. Maka di sini akan muncul, saya preview ya, laporan dari neraca dari nyaman, ada kas, ada perlengkapan, piutang, close, tutup. Kalau sudah keluar, masukkan di laporan laba rugi untuk tahun ini, tahun lalu, bulannya di periode September. Kemudian di OK, maka di sini nanti akan muncul ada pendapatan 2.800.000 dan ada pengeluaran biaya 250, sehingga ada laba bersih sebesar 2.550. Preview. Nah, ini akan tampil seperti ini ya. Nah, ini merupakan, nanti kalau sudah kita klik keluar, batal, kemudian tinggal keluar saja, itu sudah muncul untuk file yang folder yang tadi kita buat, kemudian tinggal mengirim ke saya ya. Jadi kalau ini saya tampilkan di dalam directory, tadi saya masuk di F, kemudian kita lihat di sini ada latihan 2 ya. Latihan 2 ini harus dirarkan ya, kalau langsung dikirim ke email tidak bisa ya. Jadi lakukanlah dengan cara ini, latihan 2 diseleksi begini, klik kanan ya, ini diseleksi dulu, klik kanan, kemudian pilihkan untuk add to latihan 2
RAR ya, ini ya. Jadi ada add to latih 2, latihan 2 RAR, klik. Nah, otomatis nanti akan terbentuk dalam latihan 2-nya seperti ini. Jadi tidak dalam bentuk folder lagi, tapi sudah terbentuk RAR ya, WinRAR archive. Jadi diarsipkan untuk WinRAR-nya. Ini yang nanti dikumpulkan, dikirim ke email saya. Jangan yang folder tadi. Kalau folder nanti akan terurai di situ, tidak mau ya. Kalau misalnya nanti dikumpulkan semua folder-folder dalam satu folder, di RAR dulu baru dikirim ke email saya ya. Itu untuk penggunaan di dalam sistem UBS-nya yang nanti bisa Anda kerjakan, yang bisa dicoba ya sebagai latihan. Jadi biar tidak istilahnya ada kesulitan-kesulitan dalam menggunakan untuk sistem UBS-nya. Nah, kemudian bagaimana? Ada yang tanya misalnya, bagaimana kalau jurnalnya itu salah ya? Jurnalnya salah. Kalau jurnalnya salah, berarti nanti masuknya seperti ini ya. Saya masuk lagi ya ke UBS-nya. Ini kalau misalnya nanti di dalam jurnal ada kekeliruan, berarti nanti masuk di transaksi lagi. Kemudian cetak transaksi batch-nya. Kemudian dari transaksi yang pertama sampai yang terakhir dicetak, nih di oke lagi. Kemudian yang mana yang keliru? Misalnya yang keliru adalah yang jurnal umum nomor kelompok 1 ya, ini kelompok 1. Kemudian kita klik lihat nih ya, klik lihat saya nih, lihat kursor saya ini, klik lihat. Kemudian diubah, tidak bisa merubah yang ini ya, karena ini tertutup, yang diubah yang di sini. Nah, yang saya ubah apa? Misalnya ini kendaraan saya ganti menjadi mesin, berarti, atau misalnya angkanya salah ya. Kalau angka salah tidak apa-apa, nama rekening salah juga boleh, tidak apa-apa, tapi tidak bisa untuk merubah jurnal atau menghapus jurnal, tidak bisa. Jadi dinolkan semua nanti saldo-saldo atau nilai-nilainya. Misalnya ini kendaraan keliru saya ganti menjadi mesin ya, berarti kendaraan ini di double klik, kursornya perhatikan di kendaraan, diklik-klik. Nah, kemudian untuk kendaraannya ini nomornya di sini diganti menjadi mesin. Nah, mesin, klik-klik. Nah, otomatis nanti kalau sudah kita klik simpan, kemudian lihat di sini, ini sudah berubah, sekarang bukan kendaraan lagi tapi berubah menjadi mesin ya. Kemudian kalau sudah keluar, perhatikan di dalam tampilannya nanti di sini muncul kas, perlengkapan, mesin, dan satunya adalah modal ya. Kemudian kita klik keluar, klik batal. Nah, maka di situ nanti akan muncul untuk perubahan yang tadinya kendaraan ya, berubah menjadi mesin. Itu yang harus digunakan dalam kita melakukan edit untuk jurnalnya ya. Mungkin ada yang ditanyakan, jadi saya ulang untuk tugas di UTS-nya, yaitu di Express. Kalau yang sudah mengumpulkan Express ya berarti tidak ada tagihan lagi ya. Tapi kalau yang belum, nah ini numpuk-numpuk nantinya. Kalau misalnya ada yang belum punya laptop, belum punya komputer, ya istilahnya bisa apa ya, sewa, ataukah mungkin bisa belajar kelompok dengan temannya yang sudah punya, kemudian mencoba untuk menggunakan ke program UBS-nya ya. Jadi kalau misalnya di satu cabang ada temannya, mungkin yang satunya sudah punya laptop atau komputer, atau mungkin disewa ya, persewaan untuk komputer, nanti bisa digunakan untuk aplikasi UBS-nya kan sudah saya kopikan ya. Jadi tinggal nanti diekstrak saja. Nanti kalau sudah dihapus lagi tidak apa-apa. Misalnya di persewaan. Jadi kalau misalnya kita untuk sewa komputer
mengaplikasikan ke sistem UPS-nya ya. Ya, saya akhiri dulu untuk pertemuan pada kuliah hari ini. Untuk minggu depan minggu tenang, jadi libur ya. Kemudian untuk minggu berikutnya lagi baru menempuh untuk ujian tengah semester. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.